Yang akan saya lakukan sama seperti yang akan saya lakukan kepada Nyonya Mangku Siswoyo Alani. Terkubur membusuk di bawah pohon mangga rumah lama saya. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kasus pembunuhan yang dilakukan hanya karena ingin menjadi kaya raya. Bahkan dia dijuluki sebagai wanita Dracula. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Kasus pembunuhan Aminah si Dracula Kebayoran Baru. Wanita pembunuh berantai ini berasal dari Kebayoran Baru bernama Siti Aminah. Saking sadisnya, dia sampai dijuluki sebagai Dracula karena kekejamannya dalam melakukan aksi pembunuhannya. Dia tidak hanya membunuh korbannya, tetapi juga melakukan mutilasi dan ritual-ritual aneh yang sangat menyeramkan. Kasus ini pernah menggemparkan dan menghebohkan Jakarta. Kasus pembunuhan ini terjadi pada tahun 1965. Namun, karena keahliannya bermanipulatif, sampai saat ini kasus Aminah tidak juga sepenuhnya terkuak dan tidak diketahui berapa jumlah korban dan di mana letak kuburan para korban-korbannya. Aminah atau yang dikenal sebagai Dracula Kebayoran Baru. Dia merupakan seorang reseller perhiasan dan barang-barang branded lainnya. Dia dikenal jago berbisnis dan ulet dalam berjualan. Aminah lahir di Cikuray, Sukabumi pada tanggal 4 Agustus tahun 1928. Mince adalah panggilan semasa kecilnya. Ibunya yang bernama Uni dan ayahnya yang bernama Hasan Zainal pernah menjadi camat pada masa penjajahan Belanda. Meski Aminah bertubuh kecil, namun kulitnya putih bersih dan wajahnya sangat manis. Sehingga membuat banyak laki-laki begitu ingin menjadikan Aminah sebagai istrinya. Bahkan bukan hanya menjadi penjual barang-barang branded saja, Aminah juga sebagai seorang pembunuh yang sangat amat mengerikan. Kasus pembunuhan yang dilakukan Aminah terjadi sekitar tahun 1965 sampai dengan 1966. Korbannya mulai dari wanita dewasa hingga anak-anak. Pada tanggal 21 Januari tahun 1966, Jakarta digemparkan karena ditemukannya mayat perempuan yang mengambang di sungai. Saat ditemukan, kondisi mayat tersebut sudah dalam keadaan termutilasi, lehernya sudah dalam keadaan tergorok, kedua tangannya putus, kedua kakinya juga sudah terputus. Setelah diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian, ternyata mayat perempuan itu adalah Nyonya Siti Hasanah. Dia adalah sahabat dekatnya Aminah. Tanpa berlama-lama, pihak kepolisian langsung menangkap Aminah di dalam rumahnya. Tanpa perlawanan, Aminah langsung menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, baru akan terbongkar setelah dia sudah ditangkap oleh polisi. Di hadapan penyidik, Aminah mengakui semua perbuatannya atas dasar bisikan setan. Karena Aminah belajar ilmu spiritual kepada Ade Harahap. Saat sedang diinterogasi, Aminah mengatakan, "Jika saya ingin hidup kaya raya, saya harus membunuh 25 wanita dan 3 orang bayi. Dan itu yang akan saya lakukan agar saya akan segera kaya raya." Namun, penyidik tidak langsung menelan mentah-mentah semua pengakuan Aminah itu. Penyidik menanyakan kepada Aminah apa tujuannya setelah membunuh Siti Hasanah selain merampas semua perhiasannya. Karena didesak untuk mengakui semua pembunuhannya, Aminah langsung mengatakan, "Yang akan saya lakukan sama seperti yang akan saya lakukan kepada Nyonya Mangku Siswoyo Alani. Terkubur membusuk di bawah pohon mangga rumah lama saya."
Polisi langsung bergegas menuju TKP untuk menggalinya. Dan benar saja, saat tanah itu digali, ditemukan tulang belulang milik Nyonya Mangku Siswoyo. Karena penemuan itulah, polisi semakin mendalami kasusnya Aminah si Dracula. Karena pengakuan Aminah atas pembunuhan lainnya membuat polisi sangat amat terkejut. Aminah juga mengakui bahwa ketiga anak angkatnya sudah dibunuh tanpa sepengetahuan siapapun. Bukan cuma anak angkatnya saja yang dibunuh, tapi ada seorang perempuan bernama Sumarni, sahabat kecilnya yang dia tolong saat Sumarni dibuang oleh keluarganya. Aminah tega membunuh sahabat kecilnya untuk mendapatkan sebuah kekayaan. Kemudian polisi langsung menanyakan di mana Aminah menguburkan Sumarni dan para korban lainnya. Aminah mengaku mengubur jasad Sumarni di pantai Sukawayana, Pelabuhan Ratu. Polisi pun langsung bergegas ke lokasi tempat mayat Sumarni dikubur. Namun saat dalam perjalanan, Aminah terlihat tertawa bahagia seolah-olah dia mau pergi healing. Aneh. Setelah dilakukan penggalian selama beberapa jam untuk mencari mayat Sumarni, tidak juga ditemukan apapun pada lokasi yang Aminah tunjuk. Dan ada fakta yang lebih mengejutkan. Ternyata Aminah sudah melakukan pembunuhan sebelum mengenal guru spiritualnya yang bernama Ade Harahap. Menurut ahli kejiwaan Dr. Tomo Kusumo, Aminah mengidap hipertensi eksploitif yang dalam keadaan terdesak, dia bisa melakukan tindakan super nekat seperti memutilasi orang demi memuaskan egonya sendiri. Kemudian Aminah divonis 20 tahun penjara, namun Aminah meminta pihak penjara untuk tidak memberitahu siapapun kapan tepatnya dia akan dibebaskan. Sampai detik ini tidak pernah terungkap berapa korban pasti yang dia bunuh dan di mana semua mayat korban-korbannya dikubur. Sadis. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.